Bismillahirrahmanirrahim. Adanya berbagai macam paham di tengah masyarakat, baik di tengah masyarakat Islam, apalagi yang terdapat di situ orang kafir. Maka ini sudah sebuah keniscayaan yang mesti terjadi. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, itulah takdir Allah. Akan terjadi banyak pemahaman, banyak kelompok, dan beliau memberikan solusi kepada kita. Apa solusinya? Tetap berpegang teguh dengan ajaran yang sebenarnya, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Seperti dalam hadis tentang perpecahan umat. وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi ini yang pertama yang kita lakukan, tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Ini jalan selamat. Ini jalan selamat yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, kita tetap berlaku sosial yang baik di tengah masyarakat kita, di tengah masyarakat kaum muslimin. Seperti yang kita bahas dalam hadis ini. Jangan sampai lisan kita, tindakan kita menyakiti orang lain. Tetap kita tolong menolong, bantu membantu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Bahkan jadikan itu sebagai sarana untuk mendakwahi mereka. Karena itulah termasuk kewajiban kita. Kalau kita sudah mengenal ini jalan yang benar, di sekitar kita orang masih mengamalkan yang salah, yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, maka wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka. Dan salah satu jalan untuk mendakwahi mereka adalah turut aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan kalau bisa kita keluarkan milik kita, harta kita, tenaga kita untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan itu adalah sedekah. Dan itu adalah amal kebaikan yang akan kita panen di hari kiamat. Jangankan membantu yang masih muslim, jemaah sekalian. Membantu hewan saja menyebabkan seorang wanita pelacur diampuni oleh Allah dosanya. Memberi minum seekor anjing. Jadi jangan kita lihat orang ini sesat, nggak mau saya bantu. Jangan seperti itu. Anjing saja dibantu diberi minum oleh seorang wanita pelacur, membuat dia mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, jadikan ini sarana untuk mendekati saudara kita kaum muslimin untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian jemaah sekalian, jangan kita ikut dalam satu kegiatan apapun yang bertentangan dengan syariat. Terserah. Mereka mau bilang enggak sosial, mau mencela, mencibir, memusuhi, terserah. Saya berbuat baik, tidak mencari keridhaan manusia, tidak mencari pujian manusia. Yang ingin saya dapatkan adalah keridhaan Allah. Asal Allah ridho, seisi dunia membenci kita, tidak ada bahaya sedikit pun. Tapi kalau Allah murka kepada kita, walaupun orang-orang di sekitar kita senang karena kita ikutan kegiatan mereka yang bertentangan dengan syariat, mereka senang, tapi Allah murka kepada kita. Apa manfaatnya? Mencari keridhaan manusia, tapi membuat Allah murka. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ardan nasa bisakhtillah, wakkalahu Allahu ilan nas." Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah biarkan dia kepada manusia, Allah tidak akan menolongnya. Jadi jangan sampai nggak enak sama tetangga, dia melakukan satu acara yang bertentangan dengan syariat, saya nggak enak kalau nggak ikut. Nanti saya dibilang apa? Jangan peduli jemaah sekalian. Mau bilang apapun jangan peduli. Yang penting kita taat kepada Allah dan kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Iya. Wallahu a'lam.